Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun masih dalam suasana pandemi ya. Kita bisa hadir untuk sama-sama mengikuti proses pembelajaran yang selama ini mungkin kita tidak bertemu secara langsung. Namun tidak mengurangi semangat kita untuk tetap semangat. Baik siswa-siswi sekalian, materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah terkait dengan berpakaian secara Islami. Namun sebelum kita mulai, ya, alangkah baiknya berdoa dulu. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah. Berdoa selesai. Iya, alhamdulillah. Ya. Baik, tujuan yang ingin dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran ini dengan menggunakan metode problem basic reading. Yang pertama adalah terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam, menunjukkan perilaku berpakaian syariat Islam sesuai syariat Islam, dan yang ketiga mampu menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ya. Nah, tolong diperhatikan gambar yang ada di sini, kemudian adik-adik bisa atau siswa-siswi sekalian bisa memberikan komentar atau tanggapan. Ya, ya silakan ya. Kemudian pertanyaannya dari gambar-gambar tadi, ya, mengapa itu terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana sikap kita terhadap orang yang konsisten di dalam berbusana? Ya. Silakan, ada yang menjawab? Mengapa seperti itu terjadi? Karena salah pergaulan. Apa yang harus dilakukan berupa penampilan? Iya, baik, terima kasih. Dengan tidak mengurangi jawaban semuanya, bahwa inti dari semua itu bahwa ya di samping tadi pergaulan adalah lemahnya pemahaman terhadap Islam, terutama dalam berpakaian secara Islami. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita tentang makna jilbab dan kerudung. Apa itu jilbab? Ya, jilbab secara bahasa ya itu adalah disebut dengan sidrak dari bahasa Arab ya, atau terowongan. Nah, sementara dalam kamus aslinya disebut dengan mantel atau milhafah atau juga malaah, baju kurung. Nah, jadi jilbab itu artinya pakaian luar yang dipakai di tempat umum menutupi pakaian rumah, memanjang dari atas ke bawah hingga menutup mata kaki, tidak potongan longgar dan tipis, lengan sampai pergelangan tangan. Nah, sebagaimana apa yang dilihat dalam gambar ini. Nah, hal ini dijelaskan dalam firman Allah, Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Al-Ahzab ayat 59. Sedangkan yang dimaksud dengan kerudung ya, itu adalah jamak dari kata humur ya, jamak dari himar. Pada Quran surat An-Nur ayat 31. Itu kerudung adalah pakaian yang kain penutup kepala
leher dan kerudung hingga menutupi dada. Nah, ini ada firman-Nya dijelaskan dalam Quran tersebut. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya dan jangan menampakkan perhiasan atau auratnya. Selanjutnya, bagaimana syarat berpakaian muslim? Nah, syarat berpakaian secara muslim itu di sini dijelaskan. Ini ada 9 poin, ya. Menutup aurat, pakaian tidak mengundang syahwat, tidak transparan, harus longgar dan tidak ketat, tidak diberi wangi-wangian atau parfum yang menyengat, ya, mencolok, apalagi bagi perempuan, tidak menyerupai laki-laki atau sebaliknya, bukan busana atau pakaian mencari sensasi atau ketenaran atau disebut dengan syuhra. Dan yang ke-8 bukan untuk tabarruj atau berdandan berlebihan yang bisa memancing orang lain. Yang ke-9 bagi laki-laki itu dipastikan kainnya bukan dari sutra. Jelas sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Nah, adapun tata cara berbusana, ya, dengan sesuai ajaran Islam itu adalah bagi wanita hendak memakai kerudung jilbab seluruh tubuhnya, ya, sebagaimana yang kami jelaskan tadi, ya. Sementara bagi laki-laki, dia harus minimal pakaiannya itu harus menutup lutut sehingga ke pusar atau antara lutut dan pusar. Nah, ini luar biasa. Nah, adapun hikmah dari berpakaian muslimah itu adalah pertama sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghindari murka atau laknat Allah. Yang keempat, sebagai cara menjaga dari fitnah dan pelecehan seksual. Yang kelima, sebagai motivasi agar betul lebih baik lagi dalam beribadah sehingga tampak dalam sikap perilaku kita. Nah, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, jelas sekali. Baik, kalau begitu sebagai kesimpulan pada pertemuan ini, kita sebagai seorang muslim atau muslimah, ya, maka menutup aurat itu adalah kewajiban agama yang ditegaskan di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka kita wajib melaksanakannya. Yang kedua, bahwasanya perintah menutup aurat itu bukan kepentingan manusia sendiri, ya, bukan untuk Allah, tapi kepentingan manusia sendiri sebagai wujud kasih sayang Allah. Kemudian sebagai wanita mukminah menggunakan jilbab aurat atau untuk menutup auratnya kecuali terhadap beberapa golongan yang besar, kami tadi sudah jelaskan juga dari awal. Baik, jangan lupa pada pertemuan berikutnya silakan mencari gambar-gambar, ya, media yang berhubungan dengan materi kita. Ya, tadi sudah ada 3 gambar, silakan ditambah, berarti tinggal cari berapa lagi yang ada hubungannya. Sanggup ya? Oke, baik. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.